Halo semua, selamat siang, salam sehat semuanya. Hari ini kita kembali lagi dalam agenda Talk Media Talk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, walaupun ini hari Jumat sebentar lagi mau akhir pekan, tapi teman-teman media yang di sini masih tetap semangat ya. Sebentar lagi Sabtu dan Minggu. Tapi semoga diskusi hari ini bisa menjadi informasi dan wawasan baru buat kita semua. Nah, hari ini adalah tema dari Media Talk Kemen PPPA, yakni evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Lia Utasoid, jurnalis dari IDN Times. Hari ini akan memandu Media Talk kita pada hari ini. Dan di samping saya pada hari ini yang akan memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak 2023 sudah ada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Pak Fatahillah. Selamat siang Bapak, sehat selalu ya Pak. Siang Lia. Iya, kita Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Nah, teman-teman semua, sebagai pengantar aja, jadi anak adalah tunas dan generasi penerus bangsa yang memang harus dilindungi dari segala perlakuan tidak manusiawi. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menyelenggarakan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA melalui sistem pembangunan dan menjamin pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak. Kini sudah 17 tahun dan pada 2023 ini akan dilakukan evaluasi tentunya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan diskusi dan juga mendengar evaluasi serta informasi terkait dengan kota dan kabupaten layak anak dari Pak Fatah. Dan kalau dari rangkaian acara yang sudah diterima, ini nanti Pak Fatah akan melakukan presentasi ya Pak, pemaparan. Oke. Siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak Fatah silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman jurnalis yang telah hadir dari berbagai media. Hari ini kita media talk atau semacam diskusi dan tema hari ini tentang evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2023. Nah, sekilas ketika bicara Kabupaten Kota Layak Anak, maka kita akan melihat konteksnya dengan Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak itu bagian dari Universal Declaration of Human Rights, deklarasi hak asasi manusia, karena di sana ada kewajiban-kewajiban negara dan ada konsekuensi negara. Nah, negara kita telah meratifikasi Konvensi Hak Anak nomor 36 tahun 1990 yang di sana ada 5 klaster, dan saya kira teman-teman tahu bahwa ada klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, lalu juga klaster 2 tentang lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3-nya tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 itu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster 5 perlindungan khusus. Nah, dalam konteks KLA ini maka juga bahwasannya kita menginisiasinya tahun 2011 walaupun dimulai tahun 2006. 2011 itu juga kita menginisiasi, lalu juga mengapa kami katakan evaluasi. Karena ketika bicara KLA, kita akan bicara tentang sebuah sistem pembangunan. Sebuah sistem pembangunan di mana diamanatkan dari Undang-Undang Dasar 45. Lalu juga dari Undang-Undang Dasar 45, maka secara spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ketika bicara sistem, maka bagaimana sistem pembangunan yang terencana, lalu juga menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Nah, disinilah pada tahun 2011 terus menginisiasi untuk mengevaluasi. Karena ketika bicara evaluasi, maka ini adalah bagian dari proses yang terus diperbaiki dan ini harus dilakukan oleh semua daerah. Karena itu dijelaskan pada ada Perpres Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kabupaten Kota Layak Anak, yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang peduli anak serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan melalui perumusan strategi dan perencanaan, serta yang paling penting adalah memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten kota. Nah, di sanalah pijakan kita ketika bicara evaluasi KLA, dan
Dari Perpres itu diturunkan melalui secara teknis Permen PPPA nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak. Nah, di sana ada peran masing-masing di mana menteri sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan KLA mengkoordinasikan di level pusat, lalu juga gubernur di sana bertanggung jawab atas terwujudnya KLA provinsi. Di sana provinsi melakukan pendampingan, advokasi, lalu juga fasilitasi terhadap kabupaten kota. Nah, di sanalah di kabupaten atau kota lah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten kota. Nah, saya kira ini yang perlu kita cermati ketika bicara penyelenggaraan KLA, maka kita akan melihat bagaimana peran-peran dari daerah dimulai dari kabupaten kota. Nah, dalam konteks penyelenggaraan ini saya kira tidak hanya kalau kita bicara sistem, maka tidak hanya peran pemerintah, tetapi juga dalam KLA, dalam evaluasi, terutama dalam alat evaluasinya, toolsnya, dalam aplikasinya itu harus ada kesertaan, pelibatan, partisipasi masyarakat, dunia usaha dan media massa saya kira. Dan di dalam KLA itu ada yang namanya 5 klaster, lalu juga dalam evaluasi itu yang dievaluasi 5 klaster dan 1 kelembagaan. Nah, dalam konteks misalnya kelembagaan, saya kira di sana akan ada yang namanya komitmen peran masyarakat, lalu juga ada yang namanya penyusunan perda di sana. Komitmen itu kita menuntut kenapa adanya komitmen yang pertama. Nah, komitmen itu juga levelingnya ada. Komitmen yang pertama, ketika daerah itu melahirkan sebuah perda tentang KLA, maka kita berharap itu akan berjalan. Karena perda adalah peraturan perundangan tertinggi di daerah. Dan itu ketika perda dikeluarkan, maka itu sinergi antara legislatif dan eksekutif terjadi. Tetapi kenyataannya memang belum banyak juga, dan saya pikir perda itu harus terus diadvokasi. Tetapi mayoritas saya kira ini dan saya pikir dan itu yang harus dibangun adalah bagaimana komitmen daerah dari perda ini. Maka dia diharapkan dalam perda daerah AD, rencana anggaran daerah, lalu juga pembentukan gugus tugas KLA di kabupaten kota itu sangat-sangat penting. Kenapa? Di sanalah langkah pertama yang harus dilakukan. Lalu juga ada kemitraan di sana dalam kelembagaan, unsur kelembagaan. Di sana harus ada peran lembaga masyarakat, peran dunia usaha, peran media massa. Dalam implementasinya diwujudkan misalnya daerah, kabupaten, kota membangun kemitraan atau semacam perjanjian kerjasama lah dengan lembaga-lembaga tersebut. Nah, dalam konteks selain kelembagaan ada 5 klaster. Yang pertama hak sipil kebebasan. Nah, di sanalah bagaimana kita mengukur terkait dengan bagaimana hak anak atas akte kelahiran. Karena itu juga amanat Adminduk bahwa hak anak berhak atas akte kelahiran, dan itu bagaimana proses di daerah tersebut. Nah, itulah bagian dari indikator KLA dari sisi hak sipil dan kebebasan. Yang penting lagi adalah suara anak. Dalam klaster 1 itu bagaimana partisipasi anak dilibatkan dalam proses pembangunan, lalu juga mendengarkan suara anak dalam penyusunan kebijakan di daerah tersebut dan lainnya. Dan lalu ada lagi adalah bagaimana juga ketika bicara klaster 1, maka apakah daerah itu mempunyai ketersediaan informasi layak anak. Nah, di sana tidak hanya terbeban pada Dinas PP yang dikatakan awal sistem pembangunan, maka ketika bicara informasi layak anak, itu bupati atau wali kota harus melihat potensinya. Misalnya informasi layak anak bisa dari Kominfo, bagaimana literasi di sana, lalu juga perpustakaan, itu juga sumber-sumber informasi apakah di sana sudah layak anak. Itu yang kami lihat dalam evaluasi KLA khususnya klaster 1. Nah, lalu klaster 2. Klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Saya pikir ini konteksnya adalah bagaimana di sana adanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu medium atau alat bagaimana masyarakat mengakses
kebutuhannya dalam hal konseling terkait dengan keluarga. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana daerah itu mempunyai kebijakan-kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak. Nah, di sana juga sangat-sangat kuat dalam indikator-indikator evaluasi. Lalu juga terkait dengan PAUD HI, lalu juga ruang bermain ramah anaknya, RBRA-nya di daerah bagaimana. Itu di klaster 2 kita melihat hal-hal seperti itu. Lalu di klaster 3 ketika bicara kesehatan dasar dan kesejahteraan, kita akan memastikan bahwa hak anak atas kesehatan terjamin di sana. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas, apakah juga berbasis hak anak, gitu loh, yang akhirnya ramah terhadap anak. Lalu juga bagaimana penanganan stunting di sana. Itu harus, karena ketika bicara stunting maka itu hak dasar anak dalam kehidupan yang pertama. Nah, itu yang beberapa hal yang kita lihat juga, dan enggak kalah pentingnya adalah kita melihat ke dalam konteks klaster ini adalah kawasan tanpa rokoknya. Apakah kawasan tanpa rokoknya itu diatur oleh sebuah perda, perbub atau perwali? Itu juga dengan gradasi yang beda ketika kita membuat penilaian ataupun membuat bobot dalam suatu kebijakan. Lalu juga kita melihat ketika bicara daerah ingin KLA, kategori KLA, maka apakah yakin daerah itu udah tidak ada lagi iklan promosi rokok di tempat publik. Nah, itu yang di klaster 4. Di klaster 5 pendidikan, pemanfaatan waktu luang. Kita memastikan bahwa sekolah-sekolah ataupun satuan pendidikan itu ramah anak. Dalam konteks kabupaten kota, memang kita akan melihat pada konteks kewenangan kabupaten dan kota, yaitu SD dan SMP, karena SMA kewenangannya provinsi. Nah, di sana kita akan memastikan wajib belajarnya, lalu juga sekolahnya ramah anak atau enggak, dan dipastikan adalah ketika kita melihat apakah daerah tersebut juga banyak sekali dengan kasus-kasus bullying di sekolahnya, kita juga akan melihat hal-hal seperti itu. Dan saya kira yang terakhir adalah yang sangat-sangat banyak indikatornya adalah perlindungan khusus. Karena di sana ada 15 kategori anak memerlukan perlindungan khusus. Nah, di sanalah dari mulai pencegahan dalam perlindungan khususnya, bagaimana layanan terhadap anak-anak korban, lalu juga bagaimana komitmen daerah dengan kebijakannya dalam rangka perlindungan anak, misalnya di daerah bencana, situasi konflik, lalu juga itu juga menjadi bagian dari indikator-indikator kabupaten kota layak anak yang kita lihat dalam evaluasi ini. Dan saya kira ketika bicara evaluasi, maka kita akan bicara lagi tahapannya. Jadi tahapannya ada yang namanya, kalau di kabupaten atau wali kota itu akan melakukan yang namanya evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri dalam konteks bagaimana dia mengupload, mengisi dari aplikasi itu apa-apa yang sudah dilakukan, dan itu harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Tidak hanya menceritakan, tidak, tapi dokumen bagaimana ketika penyusunan kebijakan perda, penyusunan perbub, prosesnya itu bisa diupload, lalu juga didiskusikan di sana, apakah ada foto, lalu dengan captionnya dan lain-lain. Nah, di sini pada tahapan ini ada dinamakan evaluasi mandiri. Ini sesuai dengan pasal 30 dan 32 Permen penyelenggaraan KLA nomor 12 tahun 2022. Lalu gubernur. Nah, tahun ini agak beda karena tahun ini yang memverifikasi administrasi dari kabupaten adalah provinsi, karena diatur dalam permen tersebut. Lalu juga setelah melakukan verifikasi administrasi oleh provinsi atas evaluasi mandiri kabupaten kota, maka nanti hasilnya dilaporkan kepada Bu Menteri melalui surat gubernur. Nah, itulah yang memang sekarang kita tahun ini kita mencoba melakukan mandat kepada provinsi bagaimana dia melakukan evaluasi verifikasi administrasi. Nah, setelah disampaikan kepada Menteri, maka kita akan melakukan verifikasi lagi. Verifikasi apakah rekomendasi dari provinsi itu sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Lalu kita melakukan verifikasi lapangan, lalu juga melakukan verifikasi secara kunjungan dan hybrid. Nah,
Jadi inilah yang tahapan-tahapan seperti itu, dan ketika melalui verifikasi ini dimulai kalau nggak salah dari bulan April ya. Dari bulan April melakukan evaluasi mandiri 7 Februari sampai dengan 31 Maret. Itu cukup panjang untuk kabupaten kota. Dan setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi administrasi oleh provinsi, itu pun 1 bulan, 31 sampai dengan 30 April. Dan ini yang memang beda-beda. Kenapa kami ambil sebulan? Karena setiap provinsi mempunyai kabupaten kota beda, ada yang cuma 7. Tapi kalau ketika kita melihat konteks Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu 30-an. Nah itulah kita ambil itu. Lalu nanti akan dilakukan laporan-laporan hasil verifikasi administrasi, lalu kita melakukan peninjauan ulang dan melakukan verifikasi lapangan yang berakhir insya Allah pada tanggal besok 26-27 saya kira. 28 ya. Nah itu yang memang agak sedikit agak mundur dari yang dijadwal di sini karena memang kan dinamika di lapangan juga ya, dinamika di provinsi, di kabupaten kota. Nah, lalu bagaimana penetapan peringkat KLA? Kita menetapkan itu. Lalu dalam pasal 33 Permen KLA itu pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel. Dan ini melibatkan semua anggota gugus tugas KLA dan instansi vertikal. Karena kami dalam penilaian ini juga melibatkan kementerian lembaga, lalu juga ada beberapa tim independen yang dari perguruan tinggi, bahkan juga kemarin kunjungan lapangan pun deputinya PMK yang baru Bu Lisa itu hadir membuka di daerah mana ya, yang di daerah mana saya lupa juga, dan kami juga melibatkan sekretariat kabinet, lalu juga ketua KPAI sempat juga ikut dalam verifikasi hybrid dan lain-lain, sehingga ini adalah sebenarnya sebuah sinergi ya di pusat bahwa kita evaluasi ini dalam rangka bagaimana memastikan sistem di daerah itu berjalan sesungguhnya. Dan saya kira nanti dalam kategori itu kita akan menentukan bobot penilaian, dan ini juga diatur dalam pasal 35 bahwasanya ada bobot nilai sehingga ada 5 kategori, dan yang Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Dan saya kira semua tingkatan ini akan mempunyai konsekuensi saya pikir. Dan inilah yang memang kami menekankan kepada daerah bahwa evaluasi ini bukan dalam konteksnya penghargaan. Tapi penghargaan itu adalah apresiasi atas evaluasi dan berjalannya sebuah sistem pembangunan pemenuhan hak anak di daerah tersebut. Dan saya kira itu menjadi PR-PR kita dalam melihat itu. Karena nanti setelah evaluasi ini kita akan memunculkan profil, lalu juga data-data itu kita olah. Lalu kita akan membuat segmentasi sasaran. Ketika bicara Pratama daerah mana aja, lalu jatuhnya di indikator mana aja, maka itulah intervensi program yang harus dilakukan oleh provinsi dan pusat. Bukan hanya pusat, tapi provinsi dan pusat. Lalu ketika bicara Nindya, itu juga kita akan melihat, atau Utama itu akan kita lihat. Makanya kadang-kadang daerah juga semuanya kepengen kategori paling tinggi KLA. Tapi ada sebuah konsekuensi yang harus dipenuhi. Misalnya, yakin daerah itu tidak ada perkawinan anak lagi kalau memang harus KLA, sudah KLA. Yakin sudah tidak ada iklan rokok dalam suatu daerah tertentu. Nah itulah yang kita kasih gambaran kepada teman-teman daerah bahwa yuk ketika membangun sebuah daerah adalah bagaimana membangun sistem pembangunan, itu yang penting. Ketika bicara sistem maka harusnya berjalan tanpa melihat apakah ini dapat penghargaan atau enggak, tapi bagaimana ini adalah evaluasi dari proses-proses yang berjalan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Saya rasa itu sementara, dan kita mungkin akan lebih banyak berdiskusi, dan lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami juga didampingin sama Mbak Ila, dan barangkali nanti Mbak Ila akan menambahkan dalam memberikan jawaban atau konfirmasi atas pertanyaan atau hal lain. Makasih. Siap. Tadi saya sempat terlewat untuk memperkenalkan Mbak Ila. Jadi ini selain Pak Fatah ada
Mbak Ila, Mbak Andindir Malasari yang merupakan analis kebijakan muda. Jadi teman-teman kalau memang ada pertanyaan setelah ini kita bisa diskusi bareng Pak Fatah. Tapi kalau dari saya Pak, tadi menarik soal peringkat itu. Tadi sudah dijelaskan soal media dan segala macam. Nah tadinya saya mau tanya, nah kalau memang mereka mendapatkan peringkat, rewardnya apa gitu. Dan kalau tidak, apakah memang ada, bukan sanksi sih bahasanya, gimana ya dari Kemen PPPA melakukan dorongan supaya ke depan mereka bisa memajukan diri berlomba-lomba gitu. Tapi tadi sudah dijelaskan itu bukan sebagai salah satu acuan untuk melihat siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Tapi yang tadi dibilang Pak Fatah juga bukan penghargaan. Jadi kategorisasi tadi justru berguna untuk melihat treatment apa yang cocok di daerah tersebut gitu Pak. Nah paling kalau pertanyaan saya, gimana nih nanti mendorong daerah-daerah lain supaya bisa terus berlomba-lomba menyajikan, membuat tempat atau kota ya dan kabupaten yang memang layak untuk anak gitu. Kalau terakhir kan yang saya baca itu ada 320 kabupaten atau kota gitu. Nanti bisa ditingkatkan kah Pak atau bagaimana gitu? Ya, ketika bicara ini tadi gimana ya kan? Kategorisasi lalu rewardnya apa kan gitu. Ketika bicara reward yaitu tadi bahwa sesungguhnya sebenarnya ketika bicara evaluasi itu adalah bagaimana mengevaluasi diri, prosesnya berjalan atau tidak. Nah penghargaan itu adalah bagaimana kita mengapresiasi kerja-kerja mereka dengan kategori. Karena ketika bicara nanti kategori maka itu juga akan pada akhirnya itu dasar kita, baseline kita dalam intervensi sesungguhnya kan ketika Pratama dia baru sampai mana gitu loh. Bahkan ada juga daerah yang belum sama sekali mendapat dan itu kita inisiasi terus ketika pada kesempatan kita melakukan sosialisasi, bintek karena itu harus terus dilakukan. Nah tetapi animo kabupaten kota juga melihat ini perkembangannya naik ya Mbak Ila, nanti Mbak Ila bisa nambahkan yang prosesnya sudah berjalan lama. Nah itu saya kira ini yang tadi saya katakan kalau datanya ada maka itu akan bisa melalui intervensi karena nanti profilnya juga kita akan sampaikan ke kementerian lembaga misalnya dalam konteks pendidikan misalnya pemenuhan hak anak pendidikan maka kita akan sampaikan ke Dikbud misalnya ini SR-nya seperti ini kendalanya di sini yuk kita kerja bareng gimana kita melakukan ini yang harus dilakukan lalu pusat melakukan apa provinsi melakukan apa nah ketika bicara itu maka pusat cenderung pada advokasi sesungguhnya advokasi kepada pimpinan daerah dan legislatif supaya ini menjadi penguatan kebijakan tidak hanya misalnya yang tadi perwali kita berharap jadi perda karena yang tadi saya katakan ketika bicara perda maka sinergi legislatif eksekutif sangat strategis nah di sana sementara itu barangkali Mbak Ila ada nambahin Mbak Ila mungkin mau ditambahkan? Iya, betul sekali karena kan memang kalau kita bicara KLA di daerah, KLA di daerah ini bukan hanya tusinya Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, kepanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bukan hanya itu, tapi juga dari seluruh dinas perangkat daerah yang ada. Kalau tidak salah satunya tidak ikut jalan ya nggak akan jalan semua gitu. Karena kan seperti yang Pak Fatah tadi jelaskan, tidak hanya di satu klaster saja tapi ada 5 klaster dan penguatan kelembagaannya. Kalau tidak didukung maka bagaimana daerah itu bisa berkembang. Nah kebetulan evaluasi KLA ini juga menjadi benchmarking kita dalam intervensi ke daerah. Gimana sih treatment pusat kepada daerah ketika dari sesuai dengan tingkatan-tingkatannya itu. Dan kalau secara tren sih dari 2011 itu tadinya hanya 35 kota yang kabupaten kota yang berpartisipasi. Cuman itu terus naik sampai di tahun 2022 yang berpartisipasi ada 457. Namun yang memang baru bisa diberikan predikat sesuai dengan standar yang kami tentukan itu ada 320. Seperti itu. Jadi semakin tahun ternyata dorongan tiap daerah untuk melakukan yang terbaik bagi anak semakin meningkat begitu ya. Nah teman-teman mungkin ada yang mau langsung bertanya, ini mic-nya gimana?
Tes. Oke. Ya makasih, aku Dini dari suara.com. Aku mau tanya, tadi sempat disinggung akhirnya sama Mbak Ila soal jumlah kota layak anak yang akhirnya baru diberikan predikat KLA itu sesuai standar itu ada 320 ya Mbak kalau nggak salah. Ya. Nah aku pengen tanya dari 320 ini berarti total ada berapa sih, maksudnya kota mana yang paling terbaik gitu, mungkin dari segi apa namanya kota layak anaknya tadi yang sempat dibahas sama Pak Fatahillah soal rokoknya kah, soal apa namanya taman bermain dan segala macam itu, dan mana yang terbaik dan apa yang harus ditingkatkan, poin-poin apa tuh yang terbaik, yang apa menjadi kategori kota itu yang terbaik, dan mungkin daerah nih yang tadi ada sama sekali yang belum gitu, yang sama sekali terbelum, ada nggak sih, maksudnya terpusat di daerah tertentu ataupun di provinsi tertentu yang emang sulit intervensinya karena apa, itu aja. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau 320 itu coba saya breakdown lagi supaya menjadi kejelasan. Di tahun 2022 itu 320 itu terdiri dari untuk Pratama itu ada 121 kabupaten kota, kemudian Madya ada 117 kabupaten kota, Nindya 66 kabupaten kota, dan Utama 8 kabupaten kota. Sebenarnya untuk tingkat kabupaten kota ada 312, di mana 8-nya adalah untuk penghargaan bagi Provinsi Layak Anak. Provinsi Layak Anak ini di mana seluruh kabupaten kota diberikan kepada provinsi yang seluruh kabupaten kotanya memiliki predikat yang diberikan dari Pratama sampai Utama. Seperti itu. Kalau terus kemudian tadi Mbak bilang yang terbaik itu daerah mana? Kita tidak bisa bilang yang terbaik itu daerah ini. Benchmark kami yang paling tinggi itu adalah Utama, belum ada yang KLA. Yang Utama ini mereka sudah memiliki beberapa layanan-layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang sudah terstandarisasi. Jadi di setiap klaster itu ada lembaga layanan, di mana lembaga layanan itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sudah distandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun kita juga tidak hanya melihat itu, kita juga melihat komitmen pemerintah bekerja sama, berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan media massa, dengan lembaga masyarakat. Karena kan kalau komitmennya itu hanya dijalankan oleh pemerintah, lalu tidak melibatkan masyarakat, lalu di mana KLA-nya gitu. Karena KLA itu sistem pembangunan yang dibangun bersama-sama, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Di mana media massa juga punya peran penting ya, tidak hanya dalam hal pemberitaan yang terkait anak, tapi justru pemberitaannya apakah sudah ramah anak atau belum. Itu juga yang menjadi PR bagi kita, seperti itu. Mungkin Bapak ada tambahan Pak? Ya, dan yang paling penting ketika kami melakukan evaluasi, kami tidak terjebak pada statement-statement dari dinas. Di sanalah kita juga berdiskusi dengan forum anak. Apakah KLA ini kebermanfaatnya dirasakan oleh anak, RBRA-nya, dan enggak sedikit juga bahwa forum anak itu agak beda pendapatnya dengan kalau kita tanya dinas. Karena dia langsung, bahkan ketika kita tanya juga misalnya, enggak ini musrenbang belum dilakukan, kita ngelibatin tapi kami nggak boleh ngomong, itu ada. Nah itulah juga menjadi catatan kita, tidak serta-merta ketika kita bicara indikator yang memang sudah ada alatnya, tapi juga kita mendengarkan suara anak, itu juga sangat-sangat penting. Dan tadi dikatakan juga bahwa yang paling tinggi kita Utama memang, tapi kita juga ada juga beberapa kali yang daerah tersebut sampai 4 tahun itu masih Pratama. Karena tidak beranjak kan, kita melihat proses di sana kan. Bukan berarti otomatis tiap tahun daerah itu naik tingkat, enggak juga gitu loh. Bahkan bukan enggak mungkin, turun juga bisa terjadi. Ketika kita melihat misalnya dia pada tahun tertentu Nindya, tahun berikutnya ketika evaluasi kok enggak bergerak. Lalu ada komitmen-komitmen yang lemah.
Lalu juga implementasinya juga lemah. Lalu ketika kita scoring semua melalui itu nggak sampai India lagi. Ya kenapa enggak kita turun? Karena akuntabilitas kan harus dilihat juga ketika bicara itu. Nah itu yang hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa nggak setiap tahun daerah itu akan otomatis naik, tapi bukan nggak mungkin juga dia bisa 4 tahun atau 3 tahun masih pada kategori yang tetap. Itu sih. Oke. Nah, teman-teman yang lain atau kakak mau ada yang ditambah? Ya. Mungkin ini aku ngelihat di web situsnya Kemen PPR kan ada 8 yang masuk kategori utama, itu ada Siak, Jakarta Timur, Sleman, Probolinggo, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, dan Pasar. Nah, itu di tahun 2022. Apakah udah ada hasil yang di 2023 mungkin ada tambahan atau enggak? Kayaknya ada penurunan yang harusnya dievaluasi lagi deh gitu. Oke. Pasti kalau evaluasi pasti yang 8 itu untuk turun atau naiknya kita belum lihat, tetapi kita akan melihat nanti setelah hasil verifikasi lapangannya. Lalu setelah itu kita akan berdiskusi di sini setelah itu, dan itu yang harus kita lakukan juga. Diskusi itu melibatkan provinsi karena provinsi perwakilan pusat ya, dan mereka lah yang melakukan verifikasi administrasi, kita konfirmasi. Bukan nggak mungkin juga verifikasi administrasi provinsi salah, kan bisa juga. Bukan salah 100%, tapi dalam konteksnya juga miss dalam pengkategorisasian. Karena memang ini sangat, ya tahun pertama provinsi melakukan verifikasi administrasi, makanya perlu diskusi-diskusi. Nah itu yang memang itu. Gitu Mbak. Oke. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya atau masih ada yang kurang sesuatu jadi mau dikonfirmasi lagi, gimana? Ya udah Pak, udah saya nanya nih Pak. Ya, silakan. Oke, tadi kan memang dijelaskan kalau dalam mengevaluasi kota dan kabupaten layak anak, kita juga perlu melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya, pemerintah, masyarakat dan lainnya. Nah, tadi bicara juga soal angka 320 kabupaten dan kota yang memang dapat kategori 312. Oh oke. Itu kan tiap daerah punya apa ya, gayanya berbeda. Mereka punya culture, mereka punya pola pikir, mereka punya building sosial yang berbeda. Apakah indikator tersebut mempengaruhi penilaian gitu Pak? Ada memang kota yang ya memang di daerah sini ya anak umur segini udah wajar nikah gitu loh. Terus gimana cara mencapai poin menyatakan suatu daerah itu layak anak gitu Pak? Kalau dari Kemen PPS sendiri ada nggak sih halangan-halangan seperti itu dari penilaian, karena memang culture kan beda-beda ya di tiap daerah begitu. Dan bagaimana sih cara mengatasinya, cara pendekatannya supaya mereka bisa mencapai kota layak anak walaupun memang culture-nya seperti sosialnya seperti itu gitu Pak? Kalau bicara culture, budaya, kearifan lokal pasti beda. Justru kearifan lokal itulah menjadi kekuatan. Basic kearifan lokal daerah itu yang menjadi kekuatan dalam rangka pemenuhan hak anak gitu loh. Dan ini yang harus kita kembangkan. Memang indikator sama, ya kan? Tapi indikator sama, tetapi bukan nggak mungkin intervensi setiap daerah dalam rangka pemenuhan anak itu akan beda. Karena sesuai dengan kearifan lokal, nggak bisa misalnya kita daerah A melakukan misalnya tentang rokok, di mana daerah itu juga merokok, tetapi ketika bicara rokok kebermanfaatannya nggak ada, maka itu yang harus kita lihat kan gitu. Dan lalu juga pencegahan perkawinan anak kan beda. Di daerah ada yang memang daerah-daerah tertentu memang dalam konteks dibolehkan gitu kan, adat karena adat, tetapi juga bagaimana juga daerah tersebut kadang mempunyai inovasi dalam konteksnya sosialisasi, tidak dalam konteks adat, tidak dalam konteks budaya, tapi dia mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dalam konteks bagaimana dampak negatif dari sebuah perkawinan usia anak. Misalnya dia melakukan sosialisasi tentang cash pro-nya, lalu juga dampak dari pernikahan usia anak berdampak pada angka kematian ibu. Itu banyak melakukan hal-hal itu, dan ketika sosialisasi maka kearifan lokal dalam budaya itu diangkat melalui bagaimana dia membuat sebuah komunikasi, informasi dan edukasi KIE itu yang sesuai dengan mereka. Dan saya kira KLA inilah sebagai sebuah tools
bagaimana mindset yang memang merugikan hak anak, maka itu akan menjadi acuan bahwasannya nanti ketika bayangkan Mbak, kalau tidak ada misalnya evaluasi terhadap sistem pembangunan dalam rangka pemenuhan hak anak, maka daerah juga akan melihat ya udah biasa aja. Tapi ketika ada evaluasi, mereka termotivasi. Sesungguhnya evaluasi ini dengan didukung oleh sebuah kategorisasi lalu juga diberikan sebuah penghargaan, itu kan mereka termotivasi dalam upayanya bagaimana pembangunan ini sesungguhnya sudah komprehensif termasuk dalam rangka pemenuhan hak anak. Dan tadi dikatakan Mbak Ila bahwa ketika pemenuhan hak anak maka semua stakeholder OPD itu bergerak dalam rangka sesuai dengan tusinya. Misalnya di dinas pendidikan di sana dia mencoba untuk membangun sebuah kebijakan tentang sekolah ramah anak. Lalu dinas perpustakaannya maka dengan sendirinya dia akan membuat sebuah kebijakan di lingkup mereka, itu sebuah informasi layak anak, pusat informasi sahabat anak di perpustakaan daerah-daerah. Nah itu saya kira yang kita lihat dalam konteks evaluasi, dan yang pasti memang yang tadi dikembali lagi ke dasar bahwa budaya itu akan mempengaruhi, dan budaya itu justru jadi kekuatan bagaimana itu menjadi pondasi dalam rangka pemenuhan anak di daerah tersebut. Mbak Ila ada tambahan? Ya, jadi kalau bicara soal budaya, adat, agama, itulah kenapa KLA ini juga melibatkan yang namanya Toga Toma Toda. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh adat. Jadi pendekatannya betul-betul berbasis masyarakat. Itu pula yang menjadi poin penting dari evaluasi KLA ini. Bagaimana sih pemerintah menggerakkan komitmennya melalui pendekatan masyarakat, berbasis masyarakat. Tidak memaksakan kebijakan pemerintah, tapi menyesuaikan dulu. Kita lihat dulu kondisi masyarakat dan bagaimana intervensinya disesuaikan supaya kebijakan pemerintah itu bisa mudah diterima. Pertama mungkin melalui Toga Toma Toda, karena masyarakat umumnya lebih mendengar, lebih mudah terintervensi dengan pendapat dari Toga Toma Toda. Itulah kenapa kita ada RIRA, Mbak, Rumah Ibadah Ramah Anak. Kenapa kami menetapkan kebijakan itu? Karena supaya Toga Toma Toda itu bisa mendukung kebijakan pemerintah. Gimana kita masuk, memberikan evaluasi, memberikan sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak deh misalnya. Kita menitipkan pada Bapak Kiai atau Bapak Pendeta melalui kelas-kelas minggu atau kelas-kelas ceramah-ceramah di masjid misalnya. Gimana sih pendekatan agama ketika bicara tentang perkawinan usia anak gitu. Kan pasti saya yakin semua agama itu memberikan yang terbaik gitu. Kan tidak akan menzolimi anak itu sendiri seperti itu. Oke, nah sekali lagi nih teman-teman, mungkin ada yang mau ditambah atau mau tanya ke Pak Fatah untuk mengonfirmasi sesuatu. Jadi sambil ini bahwasannya kita juga melakukan bimbingan teknis ke semua lapisan masyarakat, terutama pemegang kunci di daerah tersebut. Kenapa kita memberikan bimbingan teknis tentang konvensi hak anak? Intinya adalah nanti pada akhirnya benar kata Ila, tokoh adat, tokoh agama akan mendukung. Dan yang lebih penting adalah kesamaan frekuensi tentang konvensi hak anak. Kesamaan persepsi bagaimana baik dari tokoh masyarakat, adat, pemerintah, eksekutif, legislatif, bagaimana pemenuhan hak anak di daerah tersebut. Itu yang penting sebenarnya. Jadi ketika ada tools KLA, maka akan disamakan tuh persepsi pemenuhan anaknya, dan itu sangat penting gitu loh. Ketimbang masing-masing mempunyai persepsi beda-beda pemenuhan hak anak, apalagi dalam konteks dengan adat kearifan lokal yang beda-beda kan gitu. Nah, di sanalah KLA menyatukan persepsi tentang bagaimana sistem pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Itu yang penting sebenarnya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi terkait evaluasi KLA? Oke. Saya Gofron dari Nusantara Pos. Yang saya tanyakan simpel aja Pak ya. Seberapa jauh range kabupaten kota untuk penilaian ini? Karena saya lihat desa-desa yang terjauh dari kabupaten kota itu mereka pengen ikut
tapi karena kendala mereka tidak bisa ikut untuk KLA ini. Untuk itu apa ada solusi Pak untuk desa-desa yang terjauh untuk mengikuti KLA ini Pak? Terima kasih. Sebenarnya kalau dalam sistem evaluasi ini udah tidak ada jarak ya, karena kan dia ada aplikasi yang bisa mengisi evaluasi mandiri itu melalui kabupaten yang evaluasi kabupaten, dan itu bisa diikuti oleh semua, dan ini juga bagian dari selain pusat juga provinsi untuk mengadvokasi kabupaten kota supaya mengikuti evaluasi mandiri, memastikan bagaimana provinsi melakukan pendampingan, advokasi serta fasilitasi. Dan kalau konteksnya daerah terluar bahkan Halmahera Barat aja udah ikut. Halmahera Barat. Lalu yang terjauh juga di perbatasan juga ada yang di Kalimantan Barat gitu. Kabupaten Sintang, Sanggau, itu kan perbatasan itu. Mereka ikut. Nah, PR kita adalah bagaimana mengajak melalui advokasi daerah-daerah terlibat dalam evaluasi ini, sehingga cakupannya akan kelihatan tuh nanti seluruh Indonesia. Walaupun sekarang sudah kalau yang ikut itu 400 sekitar 80-90% lah ya, sesungguhnya sih udah banyak. Tapi kita berharapkan semua gitu loh. Kenapa? Karena pada akhirnya adalah kesejahteraan anak itu akan terlihat, pemenuhan anak itu akan terlihat, perlindungan khusus anak itu akan terlihat melalui evaluasi ini. Apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa yang sudah dicapai oleh kabupaten kota tersebut. Demikian Mas. Ada lagi lah? Oke, Pak, kalau dari saya juga ada lagi tambahan nih. Tadi kan memang sudah disebutkan ada 8 utama dan sebagainya. Apa sih poin yang membuat mereka bisa dapat predikat itu? Apakah memang mereka sudah menghapuskan atau mereka sudah menjadi kota dan kabupaten yang bebas rokok untuk anak, dan yang belum mencapai itu bisa dijelaskan nggak Pak dari data poin mana atau elemen mana yang buat mereka jadi tidak layak gitu Pak? Kecenderungan mana yang itu kan kalau dari bobot nilai, kalau KLA itu kan 900 sampai 1000 ya. Dia baru pada tahapan 800 ya. Nanti dijawab Mbak Ila secara teknis. Tadi yang dikatakan Mbak Ila bahwa layanan-layanan pembunuhan anak sudah ada kayak, dan yang pasti bahwa mereka secara payung hukum juga sudah mengimplementasikan perdanya. Itu yang penting sebenarnya. Dan dia terus bergerak ke arah maju. Makanya memang itu yang kita lihat, lalu juga konsisten gitu kan. Tetapi ini yang diukurnya bahwa layanan pembunuhan anak seperti Puspaganya sudah jalan, ruang bermain ramah anak juga sudah jalan. Walaupun ada indikator juga masih ada yang miss, kan belum sempurna, belum KLA. Utama itu belum KLA. Jadi masih ada yang kekurangan-kekurangan yang harus terus diintervensi, dan itu yang diupayakan. Nah, ketika di sisi lain di klaster ini bagus semua, lalu juga misalnya masih ada misalnya iklan rokok katakan, tapi ketika diakumulasi dia udah di atas 900 utama juga, tapi kita harus dorong juga dia advokasi supaya ini bebas. Makanya saya katakan ketika dia KLA konsekuensinya berat. Makanya hampir saya berharap ini terus harus ditingkatkan kesempurnaan di kabupaten kota, karena semua harus kebayangkan kalau kita nilai ulangan pilihan gandanya 10, esainya 10, otomatis 10. Tapi ketika pilihan gandanya 10, esainya cuma 5, diakumulasi jadi cuma 7,5 nilainya. Padahal di sisi lain di pilihan ganda itu sempurna. Nah, itu yang KLA juga saling mengisi indikator. Tetapi ketika kita bicara KLA utuh, maka itu udah nggak ada kekurangan satupun, dan itu sangat-sangat kita maksimalkan terus advokasi ke arah sana. Silakan Mila. Ya, ini juga yang perlu diluruskan Mbak Lia. Jadi ketika suatu daerah sudah mencapai utama, bukan berarti mereka bebas masalah anak gitu. Bahkan ketika nanti sudah KLA pun pasti ada masalah anaknya. Tapi kan yang kita nilai bagaimana effortnya, upayanya, sudah melibatkan seluruhnya atau belum gitu. Jadi sistem pembangunannya yang kita lihat. Dan bagaimana masalah anak itu dapat diintervensi dan diselesaikan dengan baik, seperti itu. Dan ditambah lagi
utama ini implementasi perda itu seperti kayak pusatnya ya. Kalau itu berjalan dengan baik, insya Allah KLA bisa tercapai. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri kan, pasti ada kendala, hambatan, tantangan di daerah tuh masih banyak sekali. Apalagi tadi ada soal kultur yang membudayakan. Sebenarnya kalau kita ngobrol sama adik-adik forum anak, bahkan kemarin saya boleh cerita deh, kemarin di Lombok gitu adik-adik forum anak, kita sempat nanya juga gimana nih dengan budaya merari kode gitu kan. Kak, boleh nggak nyebutnya jangan merari kode, jangan budaya, itu praktik yang salah buat mereka, bukan budaya lagi. Nah itu kadang somehow karena kalau budaya merari kode aslinya itu nggak seperti itu, tapi praktiknya yang salah itu sudah bergeser. Itulah yang membuat kadang tantangan untuk mewujudkan kayak lainnya luar biasa ya. Tapi kalau misalnya seluruh saling bahu membahu, kenapa tidak gitu? Kayak tadi seperti yang Pak Fatah bilang, kadang anak bicara A tapi dinas bicara B, dan makanya perlu kolaborasi mendengarkan dua sisi begitu ya Pak. Siap. Dan forum anak tuh key point kita melihat secara utuh, karena anak-anak kan dengan bahasa seadanya, dengan apa yang mereka rasakan gitu. Dan bagaimana pemerintah menghargai anak, pandangan anak itu kan prinsip utama dari KHA gitu. Oke, siap. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi nih atau gimana? Oke, udah aman berarti ya. Udah jelas semua penjelasan dari oke, siap. Kak, boleh mic-nya, Mas? Ya. Siap. Izin tanya, maaf sebelumnya telat, saya Ma'ruf dari Koran Jakarta. Mungkin tadi sebenarnya udah dibahas tapi mau ditanyakan lagi terkait jumlah KLA ini rigitannya berapa ya? Karena kalau nggak salah tahun 2022 juga 8 yang utama, apakah ada peningkatan atau seperti apa gitu, atau masih dalam tahap penilaian gitu seperti itu. Terus ada nggak yang kemudian turun gitu dari yang utama jadi Nindya atau seperti apa gitu Pak? Itu terus kemudian kalau untuk provinsinya sendiri seperti apa, karena kan tahun lalu juga kalau nggak salah ada penghargaan untuk provinsi juga gitu Pak. Apakah itu berbeda instrumennya atau sama aja sebenarnya gitu? Terima kasih. Kalau yang 8 kategori itu kalau tahun 2022 itu kan, 2023 belum tahu karena masih proses. Nanti apakah turun? Bisa turun kan gitu. Lalu juga bukan nggak mungkin yang kemarin Nindya pun bisa jadi utama, nambah utamanya kan gitu. Nah itulah evaluasi dinamikanya. Ada turun naik, bahkan ada yang berturut-turut yang tadi saya katakan masih pratama aja sampai 3 tahun, ada itu ya. Ada itu. Nah, itu artinya apa intervensi yang harus dilakukan oleh kami dan provinsi kan gitu. Nah, itu PR kita sebenarnya, dan kita walaupun tiap tahun selalu memberikan bintek dan lain-lain, itu kan pada akhirnya kembali lagi komitmen lagi ke daerah. Nah, itu yang memang harus kita dorong terus, dan saya kira kalau evaluasi biasa kan. Ya kalau sekolah, anak sekolah kita kadang semester 1 peringkat 10, semester 2 tiba-tiba jadi peringkat 15 turun. Kadang bisa jadi peringkat 5. Nah itu saya pikir evaluasi seperti itu dinamikanya pasti ada. Nanti ketetapannya di tanggal 22 ketika tahun 2023 memberikan penghargaan atas evaluasi KLA tahun ini. Nah itu kelihatan lagi tuh fluktuasi dari daerah-daerah tersebut. Bila ada nambahan lah. Oke, tadi yang terkait provinsi ya. Provinsi itu sendiri sebenarnya kalau selama ini indikatornya itu provinsi dengan kabupaten kota yang seluruhnya memiliki predikat. Misalnya kayak Jawa Timur, itu berarti seluruh 36 kabupaten kotanya sudah mendapatkan predikat. Tapi untuk kedepannya sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mengembangkan indikatornya, mau kita tingkatkan nih. Jadi kalau itu kan secara kuantitatif berarti ya Mas ya, tidak hanya menghitung jumlah yang benar-benar udah seluruhnya udah dapat predikat. Tapi kita mau lihat juga karena kewenangan provinsi ini besar dalam pewujudan kabupaten kota layak anak. Mereka memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan juga evaluasi juga gitu. Nah, sesuai dengan PP Binwas tahun 2017. Jadi kita akan melihat nih pembangunan
anak pun ada kan di tingkat provinsi. Itu yang akan kita tingkatkan indikatornya. Di tahun ini kita sedang membuat pedomannya dulu, pedoman provinsi layak anak. Kemudian insya Allah di tahun depan kita sudah akan membuat rancangan peraturan menteri terkait provinsi layak anak. Jadi tidak hanya KLA-nya saja, provinsinya juga. Oke, siap. Jadi dari teman-teman udah kali ya? Cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh, kalau sudah cukup mungkin Pak Fata dan Mbak Ila nanti boleh berikan closing statement terkait dengan evaluasi ini. Silakan Pak Fata. Ya, saya kira dalam rangka evaluasi KLA yang nanti diwujudkan dalam sebuah penghargaan atas evaluasi, saya kira juga kita perlu juga diberi masukan dalam prosesnya, dan saya kira ini sesuatu yang wajar karena juga instrumen evaluasi KLA juga dipayungi oleh, saya lupa tadi nggak ngomong itu, Capman, dan itu harus diikutin seperti itu. Dan saya kira ini yang memang evaluasi ini diharapkan sebagai sebuah tools motivasi untuk daerah, sehingga pada akhirnya sistem pembangunan dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak itu terwujud. Dan ketika bicara anak, maka itu akan bicara kualitas hidup, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemda bahwa itu adalah tugas konkuren daerahnya dan provinsi, bahwa pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak itu ada dalam Undang-Undang Pemda. Dan salah satu sistem yang dibangun adalah sebuah sistem kabupaten kota layak anak yang sudah berjalan cukup panjang, dan saya kira ini terus dilakukan pembenahan dan jadi secara umum bahwa KLA ini terwujud adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pusat, tapi juga tanggung jawab dari mulai tingkat kabupaten kota, bahkan sebenarnya sesungguhnya desa, kelurahan, kecamatan, lalu juga kabupaten kota, provinsi, pusat sesuai fungsinya, serta yang paling penting adalah yang tadi dikatakan oleh Mbak Ila, saya juga, bahwa partisipasi masyarakat sangat penting. Ketika bicara partisipasi masyarakat, di sana ada tokoh masyarakat, adat, dan tokoh agama, juga partisipasi media, serta partisipasi dunia usaha. Karena konteksnya ketika bicara pemenuhan hak anak itu cross cutting isu. Demikian. Mbak Ila mungkin ada tambahan? Iya, kembali lagi soal tanggung jawab dan juga peran partisipasi sebenarnya. Jadi KLA ini bukan hanya tentang bagaimana sih suatu kota bebas dari masalah, suatu provinsi bisa bebas dari masalah, tapi tentang bagaimana kita semua bekerja sama bersama membangun masa depan yang lebih baik untuk anak. Jadi ketika ada masalah anak yang muncul di satu daerah, yang ditanya jangan cuma pemerintah, tapi apa yang sudah kita lakukan. Mari kita bebenah diri, kita bertanya pada diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan untuk pembangunan anak? Apa yang sudah kita lakukan untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk anak? Seperti itu, karena semua orang, setiap masyarakat, setiap elemen masyarakat memiliki peran dan fungsi yang sama di setiap sektornya. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik, semoga evaluasi KLA 2023 berjalan dengan lancar. Nanti teman-teman media tunggu hasilnya, Mbak. Bagaimana nanti ada perubahan atau apa sih kecenderungan yang baru di tahun ini, dan apakah memang ada hal-hal yang menarik untuk bisa menjadi tambahan pemberitaan informasi dan menjadi masukan untuk teman-teman dan daerah semua. Oke, berikut sudah selesai agenda Media Talk kita hari ini. Semoga informasi yang disampaikan Pak Fata dan juga Kak Ila bisa menjadi informasi bagi teman-teman media, menambah kasanah dan juga menjadi bahan pemberitaan untuk lagi-lagi membuat Indonesia terus menjadi layak anak. Saya Lia Utaswait pamit undur diri, nanti kita bertemu lagi di Media Talk selanjutnya. Selamat siang.